praktikum kali ini, kami melakukan kromatografi lapis tipis pada ekstrak daun pepaya atau Cerica papaya L dengan famili tumbuhan Cericaceae yang diambil di daerah perumahan. Dengan tujuan praktikum, yaitu melakukan uji kromatografi lapis tipis terhadap senyawa kimia atau metabolit sekunder dari suatu ekstrak daun pepaya atau Cerica L. KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisiko-kimia yang menggunakan lapisan pemisah berupa butir-butir yang diletakkan pada penyangga seperti gelas, logam, atau lapisan yang cocok, atau fase diam. Lapisan fase diam akan dimasukkan dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan atau fase gerak yang cocok, menurut Donald et al. 2006. Senyawa yang dipisahkan akan dibawa oleh fase gerak dan bergerak melalui fase diam karena pengaruh gaya berat atau lainnya. Komponen dari senyawa akan melewati fase diam dengan tingkatan yang berbeda sehingga memiliki faktor retensi yang berbeda juga, menurut Kumar et al. 2013. Prinsip kerja KLT yaitu adsorpsi, desorpsi, dan elusi. Adsorpsi terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam atau plat KLT menggunakan pipa kapiler. Komponen-komponen dalam sampel akan teradsorpsi di dalam fase diam. Alat dan bahan yang digunakan adalah plat KLT, tangas air, kertas saring, corong kaca, pipa kapiler, cawan penguap, dan chamber. Bahan yang digunakan, jamu bubuk, serbuk pembanding, dan eluen. Berkaitan cara kerja pada KLT. 1. Siapkan plat KLT, aktifkan plat dengan cara dipanaskan dalam suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercak. 2. Siapkan ekstrak dan fase gerak yang akan digunakan. 3. Larutan bahan uji atau pembanding yang sudah disiapkan ditotolkan pada lempeng, jarak antara totolan sekitar 1 cm, dengan volume tertentu jarak 1,5 hingga 2 cm dari tepi bawah lempeng. Diameter totolan diusahakan sekecil mungkin dan dibiarkan mengering. Pada saat penotolan, sampel tidak boleh terlalu pekat karena pemisahnya akan sulit, sehingga didapat bercak yang berekor. Penotolan harus tepat sehingga didapat bercak yang baik. 4. Beri tanda pada jarak rambat yang dikehendaki. 5. Ke dalam chamber, dijenuhkan pelarut untuk memulai fase gerak pada KLT. Hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam pekerjaan KLT yaitu chamber harus dijenuhkan untuk mempercepat proses pengembangan. Lempeng dimasukkan ke dalam bejana yang sudah dipenuhkan dengan fase gerak, dengan posisi tegak dan bagian tepi bawah tercelup dalam fase gerak, tetapi totolan tidak sampai terendam. 6. Bejana ditutup rapat, fase gerak dibiarkan merambat hingga batas jarak rambat. 7. Lempeng dikeluarkan dan dikeringkan di udara. Yang ke-8, perhatikan bercak yang timbul dengan sinar tampak ultraviolet pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Selanjutnya, diukur dan dicatat jarak rambat setiap bercak yang timbul dan fase gerak dari titik penotolan sehingga diperoleh nilai RF. Lalu, lempeng disemprot dengan reaksi yang sesuai dan pengamatan diulang seperti pada poin 4. Warna yang terjadi dicatat pada setiap pengamatan. Kadang-kadang pengamatan yang dilakukan sesudah penyemprotan memerlukan suhu lebih tinggi agar pembentukan warna lebih optimum. Setiap pengamatan sebaiknya dilakukan pada suhu yang sama. Hasil uji alkaloid adalah positif. Ekstrak dan fraksi etil asetat positif mengandung alkaloid karena setelah disemprot dengan reaksi Dragendorf terbentuk bercak coklat jingga berlatar belakang kuning dan nilai RF yang dihasilkan sejajar dengan nilai RF baku kofein. Hasil uji fenol adalah negatif. Harbon dan kawan-kawan 1987 menyatakan positif mengandung fenol jika noda bercak berwarna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam yang kuat. Hasil uji flavonoid adalah positif. Uji senyawa flavonoid dinyatakan positif mengandung flavonoid jika reaksi yang terjadi menghasilkan perubahan warna merah, kuning, atau oranye pada lapisan amil alkohol. Hasil uji terpenoid adalah positif. Uji KLT menunjukkan senyawa terpenoid atau steroid dan fenol dengan bercak warna biru violet dan biru kehitaman. Hasil uji saponin adalah positif. Diperoleh senyawa saponin steroid yang ditandai dengan adanya bercak merah jingga. Hasil dari uji senyawa tanin adalah positif. Ekstrak positif mengandung senyawa tanin karena setelah disemprot dengan FeCl3 terbentuk noda berwarna hitam, sedangkan fraksi etil asetat tidak terbentuk noda hitam. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putu et al. 2017 bahwa tanin terkandung dalam daun pepaya. Uji senyawa glikosida, reaksi positif pada glikosida itu ditandai dengan adanya noda berwarna biru, ungu, dan coklat. Ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun pepaya tidak memiliki senyawa glikosida di dalamnya. Kesimpulan dari uji praktikum kromatografi lapis tipis dengan menggunakan ekstrak daun pepaya itu menghasilkan bahwa ekstrak simplicia daun pepaya positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin.